Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan, kembali lagi bersama saya Ali. Jadi di depan saya ini sudah ada HP yang umurnya lebih dari 3 tahun. Di video kali ini saya nggak akan review HP ini untuk di tahun keberapa-berapa, tapi di video ini saya cenderung untuk memberitahu ke kalian atau pengalaman saya menggunakan HP yang umurnya lebih dari 3 tahun. Rasanya udah lama banget nggak bahas tentang gadget ya. Terakhir kali aku bahas tentang gadget kurang lebih 10 bulan yang lalu setelah video ini diupload, yaitu kira-kira tentang membahas tentang memori HP. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa cek channel aku, barangkali ada video-video lainnya yang bisa kalian tonton, atau kalau enggak, saya taruh linknya di atas sini, kalau enggak sini. Dalam beberapa bulan saja kita bisa melihat perkembangan pesat dalam contohnya kita bisa melihat dalam upgrade operating system yang begitu cepat, kamera dengan megapiksel yang tinggi, RAM yang besar, baterai yang tinggi dan tahan lama, dan juga lain-lain. Nah, unit yang saya pegang yaitu iPhone X, iPhone yang dirilis pada tahun 2017, tepatnya bulan September. HP ini sudah banyak membantu saya dalam masalah pekerjaan ataupun editing-editing video, dan juga membantu saya nyantai dalam rebahan saya, termasuk buat konten juga. Dan masih banyak hal-hal yang perlu saya ceritakan pengalaman ini satu persatu seterusnya. Dan perlu kalian tahu untuk layar HP ini bukan retak ya, tapi hanya tempered glass-nya yang retak. Oke, sebelum lanjut ke inti videonya, bagi kalian yang baru masuk dalam channel ini atau baru masuk dalam video ini, silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Bang, kenapa kok iOS kok nggak Android? Jadi dulu saya juga pengguna Android kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Dan itu menurut saya udah ngerasa ketinggalan ya dalam sistem operasi maupun software-software yang diberikan. Ataupun spek maupun penyimpanannya juga. Nah, jadi salah satu alasan kenapa saya upgrade ke iPhone, yang jelas masalah keamanan dari Apple itu sendiri, yang selalu menjaga rahasia data-data dari penggunanya. Pengoperasiannya juga mudah dan simpel, dan ketika upgrade software tampilannya disamaratakan dari HP jadul hingga yang baru sekarang. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang HP-nya terlebih dahulu. Jadi HP ini saya beli setahun setelah iPhone ini dirilis ya, dengan kondisi bekas tapi resmi Indonesia. Dan barang ini bekas retur unit, karena unit yang lama sudah rusak Face ID-nya dan diganti dengan unit yang baru. Nah, ketika ganti unit barang ini dengan kondisi mulus, seperti beli baru, hanya saja nomor modelnya itu depannya N, yang artinya barang retur. Kalau depannya M, berarti barang itu masih asli dari dusboxnya atau barang baru ketika kalian beli dari sellernya. Untuk lebih lanjut, kalian bisa lihat di layar untuk perbandingannya kalau kalian tidak tahu. Tapi HP ini sampai saat ini ya masih fine-fine aja saya gunakan dan nyaman-nyaman aja digunakan. Tapi lanjut ke bagian duanya yaitu tentang baterai. Nah, untuk baterai di kalangan Apple memang kurang memuaskan ya. Saya sendiri juga merasakannya sih. Baterai iPhone X ini hanya 2716 mAh. Tentu jika dibandingkan dengan HP-HP yang sekarang yang sudah 5000-an mAh dan dalam pemakaian yang udah lama sekali. Kesehatan baterai dari pembelian dulu 100%. Sampai sekarang masih 84% ya. Ya, saya bilang lumayan sih untuk HP yang udah saya pakai 2 tahun masih turun 16%. Dengan kebiasaan pas ngecas itu HP saya matikan, jadi nggak saya pakai sama sekali kecuali kalau kepepet atau darurat sama sekali. Akhir-akhir ini saya contohkan main Mobile Legends aja sih, 3 pertandingan dengan durasi rata-rata 15 menit per pertandingan. Kalau 3 pertandingan ya kurang lebih 45 menit, itu layar nyala terus dengan bermain game dengan pakai data. Itu dari 97% langsung terjun bebas ke 48% dengan settingan seperti ini, yaitu grafis normal, HD dan HFR-nya saya matikan. Lanjut ke part 3 yaitu tentang kameranya. HP ini dibekali dengan dua kamera belakang, yang satu wide dan yang satu telefoto dengan resolusi sama-sama 12 megapiksel.
Tapi 12 megapiksel tentu dengan Android berbeda ya. Kamera iPhone ini sering saya pakai untuk syuting atau bikin konten-konten YouTube saya. Untuk pemakaian saya yang biasa-biasa aja dalam penggunaan kamera, jadi saya malah jarang pakai banget sekali kalau foto ataupun video, ngerekam atau jepret dengan kamera telefotonya. Jadi ya pakai yang wide aja, itu aja udah bagus kok. Lagi pula saya juga bukan fotografer yang pakai HP. Tapi untuk video udah oke sih kualitasnya. Untuk HP sekelas iPhone lahir tahun 2017 udah ada fitur perekaman 4K dengan 60 fps. Tapi saya hanya pakai yang 1080p dengan 60 fps. Itu sudah oke banget kok. Dan kamera depan hanya 7 megapiksel dengan 30 frame per second pada 1080p. Lanjut yang keempat yaitu tentang performanya. Pada sequel ini saya akan bahas tentang RAM-nya, multitasking, editing maupun di gaming. Untuk RAM iPhone dibekali dengan RAM 3 GB. Tapi Apple nggak pernah menyebut RAM dalam perangkat device iPhone ataupun iPad. Ya, jadi kita ngetes sendiri dengan aplikasi atau alat bantu lainnya. Tapi dengan RAM segede ini dibantu chipset A11 yang canggih pada masanya, untuk multitasking rasanya oke-oke aja dan lancar-lancar aja tanpa nge-lag. Misalnya untuk ganti aplikasi ke aplikasi lainnya dengan aplikasi yang masih numpuk-numpuk. Untuk editing di sini saya udah mulai kerasa ya. Edit video yang saya gunakan biasanya memakai iMovie. Ketika ngedit video yang durasinya 15 menitan ke atas udah mulai kerasa tuh lemot-lemotnya. Nah, untuk ngakalinya biasanya saya tutup semua aplikasi yang nggak kepakai. Atau ya nunggu sabar aja. Untuk gaming Mobile Legends untuk settingan normal multi-touch-nya bisa digunakan lancar-lancar aja. Kalau nge-lag itu biasanya tergantung dari sinyalnya. Lanjut yang kelima, saya akan membahas tentang memori pada HP iPhone X ini selama saya gunakan. iPhone yang saya pakai yaitu versi 64 GB ya. Dengan seiring banyak aplikasi yang mempercantik atau membuat tampilannya banyak diminati orang, biasanya akan banyak fitur-fitur tambahan pada aplikasi tersebut. Secara nggak sadar, sebenarnya kita akan dituntut untuk mengikuti ke sana. Dan kalau kalian sadar itu juga membutuhkan data dan kapasitas yang lebih besar untuk penyimpanan kalian. Dulu saya pikir 64 GB cukup-cukup aja saya gunakan ya. Seiring ke sini 64 GB itu terasa kurang. Karena pemakaian edit video yang filenya begitu banyak dan juga foto-foto yang saya simpan. Jadi untuk mengakalinya ketika storage saya mau penuh atau hampir penuh, biasanya saya pindah file saya dari iPhone ke PC saya. Ngomong-ngomong nih, kalau kalian mau tahu transfer data dari iPhone atau HP kalian Android ke PC kalian, kalian bisa cek link di atas ini. Itu saya berikan tutorial memindahkan file tanpa iCloud ataupun kabel data ataupun OTG. Oh ya, di sini aku nggak pakai iCloud tambahan ya. Saya pakai yang 5 GB gratisan aja. Dan itu aja masih sisa banyak banget kok. Karena untuk sinkronasi ke iCloud saya matikan semua kecuali untuk WhatsApp. Nah, jadi mungkin itu dulu share pengalaman saya menggunakan iPhone X ini yang umurnya HP-nya sudah lebih dari 3 tahun dan pemakaiannya lebih dari 2 tahun. Biasanya umur iPhone itu diprediksi kurang lebih 5 tahunan masa pemakaian ya. Biasanya kalau 5 tahun itu masih mendapatkan upgrade iOS yang terbaru. Ya mungkin kalau iPhone X ini dirilis pada tahun 2017, mungkin pada tahun 2023 nggak akan kebagian iOS terbaru. Tetapi belum tentu ya, mungkin kebijakan Apple akan berbeda lagi pada tahun tersebut. Tetapi iPhone yang nggak kedapatan iOS terbaru bukan berarti itu nggak worth it digunakan ya. Mungkin untuk saat ini pun juga teman kalian atau kalian sendiri masih menggunakan iPhone yang masih ada Touch ID-nya. Kalau misalnya iPhone 6, 7 atau 8, 6, 7, 8 itu karena mereka masih menggunakan fitur-fitur yang mereka gunakan dan males aja upgrade ke yang baru. Termasuk saya sendiri, saya belum mau upgrade ke iPhone yang lebih baru ataupun HP Android yang lebih baru karena ya masih nyaman-nyaman aja memakai iPhone X ini. Ya kalau saya simpulkan sih HP ini masih cocok digunakan kalau pemakaian kalian seperti saya ya. Kalau kalian cuma buka sosial media kayak TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, atau sosial media lainnya ataupun kalian hanya belanja online, itu iPhone X ini sudah cukup sekali digunakan. Sebenarnya fitur iPhone itu banyak sekali.
Jadi jangan beli iPhone karena hanya gengsinya saja. Karena untuk saat sekarang itu udah nggak zaman atau norak banget. Nah, untuk gaming saya saranin mungkin nggak ya pakai HP iPhone X ini. Kalau saya saranin mungkin iPhone XR yang satu tingkat di atasnya, selain HP-nya lebar dan juga baterainya awet. Oke, jadi saya cukupkan dulu video kali ini. Silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Ali di channel Mike Intek Pro. Sampai bertemu ada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.